dikatakan orang, wahai Rasulullah, adakah tanda-tanda, alamat-alamat bahwa nur itu sudah masuk ke lubuk hatinya? Qala na'am, ya. Tandanya bahwa cahaya itu sudah masuk ke lubuk hati, at-tajabi andaril ghurur. Pertama itu, dia sudah mulai merenggang. Nah, merenggang dari negeri dunia ini. Itu tandanya. Dia sudah mulai menjauh dari dunia ini. Maksudnya menjauh dari dunia ini, sedikit demi sedikit dia sudah menghilangkan kesibukan-kesibukan hatinya untuk dunia. Kalau dahulu mikirakan ini, mikirakan itu, macam-macam dipikirkan urusan dunia. Nah, sekarang dia sudah mulai menjauh, mulai merenggang dengan dunia itu. Nah, dulunya suka mengumpulkan harta umpamanya, sekarang sudah merenggang. Nah, sudah kada sehebat dulu lagi. Itu tanda bahwa cahaya itu sudah masuk dalam hati, masuk ke dalam hati. Jadi pikiran-pikirannya untuk dunia ini sudah jauh berkurang. Keinginan-keinginan untuk berlama-lama dalam dunia sudah jauh berkurang. Nah, itu alamat orangnya sudah cahayanya masuk ke dalam hati, kada menempel di luar lagi, sudah mulai masuk. Nah, sudah mulai renggang dengan dunia. Lawan kawan-kawan dunia sudah mulai jauh, sudah jarang kontak. Dulu tiap hari 4-5 kali berhubungan, berteleponan dengan kawan-kawan dunia. Nah, sekarang sudah mulai renggang, seminggu sekali paling bertemuan. Nah, ini dulunya sibuk dengan urusan dunia 4-5 jam, 7 jam sehari, sekarang dikuranginya sudah 2 jam sehari urusan dunia. Nah, ini alamat cahaya itu masuk dalam hati. Dan ini kadang tergantung umur. Bisa saja orang yang masih muda dimasuki cahaya itu dia sudah mulai lemah dengan dunia. Ditawari bisnis ini kada kulir, tawari ada peluang ini kada kulir. Nah, ini merenggang dengan dunia. Kalau dahulu jangan ditawari mencari. Nah, laginya belum masuk cahaya itu. Ini sudah tajafi andaril ghurur. Nah, ada duit banyak, tapi bila kita mencari mengambil itu banyak kesibukan. Itu ini, maka tidak usah. Aku sudah istirahat. Nah, ini tajafi andaril ghurur. Yang kedua, ujar Nabi, tandanya itu wal inabatu ila daril khulud. Dia kembali kepada negeri yang abadi. Nah, pikirannya sudah mulai mengarah negeri abadi. Pikirannya sudah mulai memikirkan, aku mati dalam kubur kena kayak apa? Kayaknya aku ditanya munkar nakir jam apa? Kayaknya aku di padang mahsyar berkawan siapa? Kayaknya aku dihisap Allah, apakah aku celaka? Nah, sudah ke sana, sudah arah pikiran nih. Nah, ini tanda cahaya itu masuk. Dan jarang ada orang berpikir itu. Kalau cahaya belum masuk, memang kada ada pikiran itu. Kada ada memikirkan untuk mati. Wa tazawwud li suknal kubur, dan dia sudah menyiapkan bekal untuk diam di kubur. Nah, orang yang sudah masuk cahaya itu ke dalam lubuk hatinya, ini sudah memikirkan, ini aku dikubur gini nih, pasti dikubur, sekian lama dikubur, siapa yang matahari aku, siapa yang matahari gini, adakah amal jariah yang mengalir ke dalam kubur? Nah, adakah orang-orang yang mendoakan aku karena mau aku mati? Nah, sudah kasih itu pikirannya. Wa ta'ahub liyaumin nusyur, dan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari berbangkit itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itu tandanya. Bila tanda-tanda ini kada ada dalam diri kita, berarti cahaya itu hanya sekedar sampai dalam permukaan, sampai pada permukaan hati. Nu anwarun udzina laha bil wusul.
Itu hanya cahaya yang diberi izin untuk sampai, tapi belum diberi izin untuk masuk ke dalam lubuk hati itu. Nah, para ulama-ulama kita memberikan petunjuk, arahan macam apa supaya cahaya yang ada ini, yang sudah menempel di hati kita nih, bisa masuk. Bisa masuk. Ini cahaya ini sudah diberi Allah nih. Kita sudah diberi Allah cahaya iman. Sudah diberi Allah. Nah, kayak apa supaya cahaya iman itu bisa masuk ke dalam hati, sehingga kita berubah sikap, berubah pikiran, berubah pekerjaan dari dahulu. Nah, ujar para ahli ulama, para ahli suluk menerangkan langkah-langkah yang diambil untuk bisa cahaya itu masuk ke lubuk hati. Yang pertama, iksaruz zikir, memperbanyak zikir. Zikir. La siyama, terutama kalimatut tauhid, la ilaha illallah. Nah, banyakilah la ilaha illallah. Walaupun sambil berdagang, walaupun sambil menyupir, walaupun sambil duduk, sambil melihat TV, sambil berabah, baca aja la ilaha illallah. Dan membaca la ilaha illallah itu hati jangan terpaku dengan makna tiada Tuhan selain Allah. Jangan itu aja maknanya. La ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Itu jangan ke situ. Dirubah-rubah maknanya supaya berbekas dalam hati. Nah, kadang kita bisa la ilaha illallah, dalam hati tiada Tuhan selain Allah. Kadang-kadang kita la ilaha illallah, dalam hati tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada yang memberi manfaat kepadaku kecuali Allah. La ilaha illallah, dalam hati tiada yang bisa memudaratkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang kau pegang, kau percaya, kau sandari selain daripada Allah. Nah, itu diulang-ulangi. Nah, itu akan berbekas dalam hati. Bila tiada Tuhan aja, ya kayak itu bang sudah. Ya, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi dikembangkan maknanya sesuai dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah. La ilaha illallah, tiada yang memberi rezeki kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang menyelamatkan aku kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang melapangkan hatiku kecuali Allah. Nah, kalimat tetap la ilaha illallah, tapi dalam hati ya, disesuaikan. Nah, kalau itu diperbanyak hari-hari, nah, maka cahaya itu akan mulai masuk dalam hati kita. Nah, yang kedua, iksarus salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak salawat. Jangan hanya la ilaha illallah semacam amal nih. Salawat itu pasti ada. Karena salawat ini irsyad, membimbing kita. Nah, salawat ini mengarahkan jalan, laksana kumpas. Nah, salawat ini fungsinya itu. Kalau kita sesat, nah karena ada salawat yang kita baca, kita akan ditegur. Salah, ini luput. Nah, memperbanyak salawat. Salawat yang paling pendek aja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Baca aja itu. Nah, kayaknya mesti kumpul salawat begini, jadi guru kita. Jadi guru kita. Bila kita hendak keliru, ada yang menegur. Siapa-siapa kan yang menegur. Bila kita kesalahan itu berkat salawat ini. Yang ketiga yang diarahkan oleh mereka adalah supaya cahaya itu masuk ke lubuk hati kita, mahabbatus salihin wa khultatuhum ma'at ta'addubi bihim. Nah, mencintai orang-orang yang salih. Mencintai orang-orang yang salih, bergaul dengan mereka, disertai dengan adab dengan mereka. Nah, itu perlu. Mencintai orang salih, bergaul dengan orang salih, tetapi dengan adab. Ada aturannya bergaul orang salih ini. Kalau kayak sembarangan kayak bergaul orang biasa, ada aturannya.
Nah, bila kita mencintai orang salih, bergaul dengan mereka, beradab dengan mereka, Allah menurunkan rahmat kepada kita seperti yang diturunkan kepada orang salih itu. Sama. Nah, bila kita bergaul dengan orang salih sesuai aturannya, hati mencintai mereka, bila Allah memberi rahmat lawan orang ini 1000 juga kita dapat. Kita ke orang aroh bae tuan guru nyaman jo makannya latija. Bila jauh lawan tuan guru bah baisur iwaknya sebudi aja. Kalau beberapa orang saleh beberapa habib makan macam-macam iwak disuruhnya orang dapat juga nang kada habib nang kada tuan guru nih. Itu contoh alam dunia. Nah, Allah pun demikian. Begitu Allah ini memberi orang saleh sedemikian rahmat, kita pun dapat kalau kita mencintai mereka, bergaul dengan mereka, ma'at ta'addubi bihim. Yang keempat, untuk memasukkan cahaya itu ke lubuk hati adalah an-nasihatu li khalqillah, bermaksud baik lawan makhluk Allah. Jangan ada niat kada baik lawan orang. Nah, jangan ada niat nang kada baik lawan siapapun. Jangan hendak mencelakakan orang, jangan hendak memperdaya orang, jangan hendak menipu orang, nah, jangan hendak itu. Nah, yang kelima, at-taba'ud amma yashghaluhu 'anillah, menjauhi sesuatu yang membikin sibuk daripada taat lawan Allah. Nah, bila 5 itu kita jalankan, maka cahaya yang sudah ada di permukaan hati itu pasti akan masuk ke dalam hati, pasti akan masuk ke dalam hati.